kemajuan. Selamat sore Kak Pinkan dan juga Halo sayang. Kak Pinkan, ini kan jadi pengantin baru nih. Mungkin bisa diceritain nggak sih Kak Pinkan awal ketemu sama Bang Arya tuh gimana, terus bagaimana gitu kayak tertarik sama Bang Arya gitu. Dan mungkin udah kenal berapa lama sebelumnya? Aku atau ini dulu lah dijelasin. Iya, nggak apa-apa. Nanti baru aku Jangan gagap. Iya. Ya. Jadi aku udah ngetop di TikTok, followerku banyak banget. Terus dia juga lebih ngetop lagi di TikTok, followernya lebih banyak dari aku. Setelah gitu kita pas aku lagi nyanyi di TikTok, dia emang juga udah liatin sih ini cewek artis, nggak mungkin lah suka sama gua, tapi dia cantik lah, seksi gitu. Tapi satu hari kan aku tiap hari kan namanya PK itu bertanding gitu, bertanding main gitu. Nah itu aku mencet random aja siapapun itu lawannya musuhnya, aku harus fight gitu. Nah terus aku pencet dia ada, terus ternyata anaknya tuh tengil, dekil, jelek, hitam, terus pokoknya alay. Nah dia tuh di TikTok tuh alay banget, kayak jelek-jelek itu mukanya, menyon-menyon. Tapi kalau lagi gantengnya keluar, ganteng versi kampungnya ada gitu, kayak lagi di India gitu. Maaf ya, ini kan pertama kali. Iya, betul. Ya kan. Nah, habis itu setelah itu aku PK terus sama dia 2 minggu gitu. Mulai lebih kenal lagi, anaknya rese banget gitu, karena kita musuhan. Jadi kalau kalah kita diceplokin terigu, kadang nyemplung di comberan kayak gitu-gitu. Nah terus suatu hari aku mulai kepoin TikToknya dia, mulai kepoin ini orang ini siapa sih, kayak mungkin aku udah mulai suka dikit, tapi tuh kayak lebih suka kayak karena dia pinter banget di TikTok tuh, dia bisa meng-create lucu-lucuannya, dia tuh jago gitu. Terus aku kepoin lah siapa sih ini orang gitu. Pas aku kepoin ternyata orangnya tuh seorang ayah yang bertanggung jawab banget soal anaknya. Terus orangnya penjual singkong, terus dia sering nangis di VT-nya itu bahwa dia ditinggalin cewek-cewek karena ketika dia lagi susah hidupnya. Terus dia andai ada seorang istri yang mau cinta banget sama aku, yang mau hidup semati dengan penderitaan aku akan nikahin dia hari ini. Nah itu aku jadi jatuh cinta karena sosok setelah dipadukan VT dan siapa dia, dan setiap hari aku bertemu di PK tambah ganteng. Jadi ketika dia nyanyiin dia joget, kan jago tuh jogetnya, jadi ganteng. Soalnya kan aku tahu nih orangnya kayak begini loh, tiap hari dia banting tulang buat anaknya semata wayang di tempat tinggal yang memiriskan gitu. Nah ya udah itu suka. Terus ya aku tiba-tiba langsung aku tiba-tiba langsung datang ke singkongnya itu. Terus dia lagi tidur, aku nggak usah bangunin, aku pulang lagi. Besokannya dia kalah challenge, aku tiba-tiba bilang aku mau ke sana ya, dibolehin di sana. Nah terus aku datang ke sini, terus aku ajak makan di ayam. Nah terus di situ aku bilang aku suka sama dia. Terus aku bilang ini kita hubungannya mau dibawa kemana? Terus dia bilang gimana nih, mau jadian kan aku udah bilang aku semua maunya jadian gitu, tapi aku nggak nembak. Tapi gimana nih mau dibawa kemana, mau ditembak, mau jadian, yaudah deh jadian lah gitu. Jadi itu awal mulanya dari situ kita ketemu tiap hari, ketemu terus, pacaran, mesra banget pacarannya. Terus penonton juga yang deket-deketin kita, kalau kita kalah challenge ada yang ngasih 4 juta, ada yang ngasih berapa, kita tuh harus ketemu. Jadi kadang-kadang kalau dapat 4 juta challenge-nya kita harus ketemu, aku pinjemin diri aku 24 jam, boleh jalan-jalan, boleh kamu walk-walk, aku bilang gitu. Terus dia guys menangin aku, aku mau jalan sama dia ya. Jadi sebenarnya penonton juga yang ngejodohin kita setelah aku suka gitu. Panjang ya, sorry ceritanya. Awalnya Pinkan duluan yang agresif ya? Kemungkinan ya. Iya gitu. aku duluan sih, ya tapi dia kan emang suka, cuma dia nggak mungkin lah terjangkau karena dia pengen komen, pengen apa, tapi sungkan karena ya gitulah, nggak mungkin lah dia, nggak tau lah apa sih di otak kamu waktu ngeliat aku nyanyi. Dan nggak nyangka Ya melihat nggak kenal kan soalnya. Iya. Jadi kan awalnya begini, ini dari Pinkan, ini dari aku. Dari awalnya kita kan, aku kan suka melakukan live streaming di TikTok, dia juga kan sama. Kalau dia mah nggak tanpa live streaming juga orang udah tahu lah gitu ya, seorang Pinkan Mambo. Kalau aku kan merintis dari awal bermain TikTok gitu ya, ibaratnya gitu kan, sampai dikenal orang banyak, ditonton banyak ya, karena emang aku suka live streaming joget-joget India, aku terkenal lah gitu kan. Terus aku sambil joget-joget live streaming, kehidupan aku sehari-hari
dagang di pasar. Jadi aku tuh main TikTok itu awalnya sampingan untuk tambahan jajan anak saya gitu kan. Aku punya anak satu cewek gitu. Nah awalnya aku juga nggak pede. Cobalah gitu, katanya TikTok menghasilkan uang. Aku beraniin diri joget-joget buat nambahan jajan-jajan anak, kebutuhan anak, bayar ngaji, sekolah. Kita tahu sendiri namanya dagang kan, kita ada di atas ada di bawah gitu ya, ada turun ada naik gitu namanya usaha. Aku cari selagi aku muda gitu kan, aku harus kerja keras, apapun aku lakuin yang penting halal buat anak aku gitu, buat aku dan anak aku. Itu awalnya, akhirnya aku dikenal orang banyak, semakin aku dikenal di TikTok, banyak tawaran kayak brand-brand gitu kan, iklan-iklan gitu aku terima, walaupun nggak begitu besar tapi aku terima karena alhamdulillah rezeki aku syukurin, apapun itu aku syukurin ya, buat tambahan jajan-jajan anak. Lama-lama kita melakukan, aku PK challenge lah gitu kan, PK challenge lawan-lawan yang lain, dan aku kenal dia dari PK challenge dia invite aku terima, dari situ awal aku kenal dia. Tapi sebelumnya juga dia udah pernah lewat di beranda aku lagi nyanyi, posisinya lagi nyanyi, dia sambil nyanyi sambil joget juga gitu. Cuman kan kalaupun aku komen secara nggak mungkin dibalas lah, namanya di artis banyak yang komen kan gitu kan. Nggak taunya. Tapi ya perasaannya apa waktu lihat aku nyanyi? Perasaan kamu apa? Seksi banget sampai aku melehoy begitu. Kelepak aku begitu. Pas lagi joget atau pas lagi nyanyi seksi? Pas sambil joget sambil nyanyi itu. Karena kamu bisa joget juga kan? Iya. Jadi kamu lihat orang joget seksi gitu. Sama. Seksinya kayak gimana? Seksinya segimananya gitu. Bikin wow, begitu, bikin wow. Terus Pokoknya begitulah. Terus apa yang ada di pikiran kamu waktu lihat seksi gitu? Ini pengen deketin atau nggak mungkin lah atau apa? Pengen nyemplung ke galian pasir, pakai nanya lagi atau? Ya tapi kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin, paling cuma begitu doang. Oh cuma gitu. gini, ya nggak mungkin. Ya masa harus difotoin? begitu kan nggak mungkin. Di DM dong, bilang aku suka kamu gitu. Jauh aja dibalas, kan belum kenal. Waktu tinggal menyatakan cinta sama kamu, nyangka nggak? Iya. Untuk katakan cinta ya. Jadi pas awal mula DM itu dia itu Nyangka enggak? kepoin dulu TikTok aku gitu kan. Siapa sih seorang Arya gitu Dia kan? nanyanya nyangka enggak? Nyangka awalnya gitu dulu. Kalau masalah dia itu Pinkan itu suka atau enggaknya itu aku nggak bakalan nyangka dulu gitu kan. Sebelum aku lihat buktinya, dia minta WA, terus dia bilang kamu baik banget jadi ayah, berjuang untuk anak kamu gitu kan sendiri tanpa malu-malu, di banyak hujatan tapi kamu orangnya pede, nggak baperan sama penonton, keren deh kata Pinkan. Dia nyalutin aku, salut gitu kan. Berani malu, pagi siang sore malam nggak kerja singkong, kerja PK, urus anak sendiri. Rumahnya itu gede banget mas, cuma 2 meter kali 2 meter. Iya jadi toilet, kamar mandi, ya itu udah iya gitu lah. Jadi pas itu kita berlanjut lah ke WA. Dari WA kita aku perhatian komunikasi, sama dia perhatian sama tapi aku. dia mikirnya aku settingan. Maksudnya dia kan ngetop juga, jadi aku mungkin numpang pansos tadi ke dia. Tapi aku mikirnya dia kali yang pansos sama aku. Ya kita itu Karena saling waktu di PK tuh kita saling tuduh-tuduhan. menguntungkan juga. Jadi aku saling tuduhan juga. Aku bilang ke dia gini, kamu deketin aku cuman numpang ini ya, pansos di TikTok aku ya, supaya gimana gitu kan. Terus dia juga nganggap aku seperti itu juga gitu. Jangan-jangan kamu ngajak aku settingan ya, ini itu. Jadi penonton juga sama berpikir kayak gitu. Akhirnya udah kita putuskan bertemu. Itu juga bertemu dari PK Challenge juga loh. Kita bertemu dari PK Challenge. Kalau aku menang, aku jadi pacar dia 1 hari. Boleh gitu. walk. Boleh ketemu, jalan di mall begitu. Terus keduanya sampai dia datang. Iya dapat 5 ke daerah juta. aku. Aku datang ke rumah dia jam 2 pagi Nggak usah nyetir disebutin sendiri. nominalnya. Ya pokoknya gitu deh. Orang top up-nya sendiri. Mas Arya merasa dapat ini nggak sih ketiban bulan gitu, dapatkan seorang Ketiban. Jadi nggak sih, biasa aja sih sebenarnya mah. Kalau saya nggak berpikir gue bangga punya pacar artis, gue bangga begini, enggak. Cuman aku berpikir ya nggak nyangka aja ya, emang ketemunya begini kan gitu kan. Seorang Pinkan yang dulu saya lihat di TV
ada di depan saya gitu kan, kenal deket, WA-WA, teleponan, video call, sampai aku bisa jatuh cinta sama dia. Aku orangnya susah loh mas jatuh cinta sama perempuan karena saya punya rasa trauma orangnya. 4 tahun sampai 5 tahun saya menduda untuk bahagian anak, tiba-tiba karena dia langsung bisa jatuh Terus cinta. dia ratusan cewek yang DM karena kan dia PK-nya main TikToknya tuh ganteng, joget-joget, tinggi badannya. Gak, Tapi dia nggak pernah balas. kalau Nggak tahu deh kalau bohong. kalau masalah perempuan mah wajar lah kalau banyak yang suka ngepeng gitu. Cuman Ya, aku tapi kan nggak pernah Ya, ketemuan atau apa. enggak, aku nggak pernah nanggepin Sibuk jomblo, karena iya. aku pengen fokus sendiri ngurus Kagak ada anak yang cakep kali gitu, yang DM ya? gitu kan ngurus anak. Udah, gue pengen sukses dengan sendiri gitu aja, tanpa ada seorang kekasih lah gitu kan. Niat gitu, niat gue sendiri gitu. Tiba-tiba dia datang di depan saya kan, dia ngasih perhatian, sampai aku terharu itu pas ulang tahun dia ngucapin selamat ulang tahun di lab, di video call, terus dia nyiptain lagu buat aku gitu. Di situ aku terharu, tersentuh. Dari 4 tahun lebih nggak ada cewek yang ngucapin ulang tahun sama saya sendiri gitu kan. Apalagi sampai aku pakai lilin, pakai nyanyi, di diciptain live lagu gitu. Di ribuan. Jadi aku tuh luluh, Tadi sebenarnya aku mau datang. kelepak gitu, kelepak. Tadi dia mau datang, niatnya mau datang. Tadi dia Cuman aku mau belum jadi datang. pacar gengsi dong. Iya, kayak gitu. Akhirnya memutuskan menikah, siapa yang mengajak menikah duluan? Mas Aryata atau tapi kan yang minta dilamar? Siapa yang duluan? Jompong banget lagi ngomongnya. Ya aku lah, aku kan lebih dewasa daripada dia. Dia tuh orangnya lemet-lemet, lama gitu gerakannya. Ya, padahal dia juga pengennya sih begitu. Tapi kalau di kamar beda. Di kamar beda sih, dia cepet dia gerakannya. Ya, pemancing keributan dia orangnya. Sama kita berdua. Intinya dua-dua udah nggak kebelet lah begitu. Ya, intinya Daripada berdosa ya, daripada berdosa. Iya, maksudnya begitu, daripada Berdosa. berdosa. Ya, pokoknya begitulah. Berdosa, hujan deras. Muka lu deras. Ketika Mas Arya melamar Kak Pinkan, Nah, persiapan apa sebelumnya? Enggak, nggak ada kelamar yang sih. ngelamar aku kali. Hah? Nggak ada. Kan aku yang bilang, udah kita nikah aja gitu. Iya, jadi dia itu intinya nggak mau pacaran lama. Aku yang Karena dia punya rasa trauma. Nanti kalau udah nyaman berakhir gimana gitu kan? Karena dia nggak mau terulang-ulang kembali. Jadi Saya pun aku mau begitu. nikah nih, aku mau nikah sore, enggak, awalnya mamanya dia, lu pacarannya deket-deket benar gitu, sering ke rumah Pinkan, ya walaupun gak nginep, cuma kan kadang-kadang kesering lah gitu. Iya. Ntar terjadi enggak enak, kita belum nikah, dia punya laki, oh biasalah orang tua. Nah terus dari omongannya itu dia kan stres dong, ya jadi ya jaga jarak, sedangkan aku kan nggak bisa jauh dari kamu gitu. Jadi udah gini aja, biar mama kamu nggak pusing, udah kita nikah aja. Kita gimana nikah, kamu surat cerainya dari Amerika susah bener ngurusnya gini-gini. Udah tenang, kita pikir, tenang gimana, udah nikah siri dulu, aku bilang gitu. Enggak, ini urus materai dulu. Materai udah lama punya materai dari mantan suami aku. Kalau kita mengizinkan kedua belah pihak untuk menikah lagi, ya kita udah nggak ada apa-apa. Kita udah pegang surat itu. Nah waktu itu kita juga belum pacaran, aku udah pegang surat itu. Dan terus dari situ gimana nih cara mewujudkan biar mamanya nggak marah-marah juga, maksudnya nggak enak sama tetangga atau kayak gimana kan, maksudnya anaknya pacaran mulu gitu walaupun pulangnya malam. Nah jadi aku bilang udah, daripada mama pusing, daripada kita, terus dia sibuk, udah kita ketemunya seminggu sekali aja, dia sibuk masalah itu terus. Aku bilang nggak ada, tiap jam ketemu, aku bilang gitu, setiap hari ketemu gitu. Ya nggak bisa karena kan mamaku nggak enak. Jadi masalahnya itu. Oke, gini aja solusinya, nikah. Nah nikah gimana, kan aku suratnya belum beres ini. Harus aku puter-puter otak aku. Gimana. Udah gini aja, nikah siri aja dulu gitu. Yang penting sah. Jadi kalau misalnya hamil ya hamil gitu. Kalau misalnya kenapa-napa ya udah nikah gitu. Ya udah nikah siri aja. Lagian kan nikah siri itu sah. Kita nggak perlu, maksudnya perlu, tapi kan itu on the line, maksudnya in order, apa sih bahasa Indonesia, beruntun gitu. Ya udah nikah siri dulu, terus setelah itu baru kita nikah KUA. Karena itu kan tinggal diregistrasi aja. Tapi kan ini kan juga soal mahar, cuma
100.000 itu mungkin bisa diverifikasi sama ada benar atau seperti apa? Iya, untuk mahar 100.000 memang benar. Itu benar mutlak, pribadi mutlak. Karena kenapa aku nggak mahar seperangkat alat sholat dan lain sebagainya? Kan mahar itu kan suatu simbol, ya bukti, gitu kan bukti. Aku mahar pakai uang 100.000. Mudah-mudahan nih dengan uang 100.000, uang ini bisa jadi banyak dalam rumah tangga aku. Contoh dengan uang segini, rezeki aku bisa bertambah, ya kan? Dengan uang yang aku berikan dengan tulus, walaupun dilihatnya nominalnya kecil, tanpa nggak akan ada 1 miliar, nggak akan ada 100 juta kalau nggak diawali dengan 100.000. Bener kan? Itu kan nominal paling besar. Uang paling besar itu mentok 100.000 kan, paling besar bapaknya gitu kan. Nah dari uang 100.000 aku bisa kebeli mukena, bisa beli sejadah, bisa kebangun rumah, mungkin bisa umroh, bisa ngebantu-bantu orang gitu yang membutuhkan. Dengan mahar segitu aku berharap semoga rezeki aku lancar bersama istri, sama istri begitu. Istri. Ya istri maksudnya ya. Mungkin gimana Kak Pinkan sendiri mungkin menanggapinya gitu dengan uang mahar itu menerima? Ya, kalau aku itu hanya sebuah nominal ya, uang itu. Ya kita percuma aja kalau kita bilang mahar 5 miliar. Sehari-hari kita umpetin gaji dia bisa 20 juta sebulan atau 5 juta tapi umpet-umpetan. Ya makanya yang lalu-lalu cerai. Ya karena kan kasus-kasusnya kayak gitu, punya gaji berapa. Kalau kita mah baru punya gaji berapa, kita bilang kayak gitu. Kita bilang, nih tadi aku kerja gajiku dapat 1 juta misalnya gitu, dapat 500. Ini bilang, jadi kita jujur. Jadi kalau orang jujur tuh bisa jadi kaya raya, tapi kalau orang kaya raya belum tentu kaya hati. Jadi kita nggak perlu maharnya, tapi kita perlunya tindakan sehari-hari apakah dia jujur. Kalau jujur tuh insya Allah kita bakalan sukses bersama. Dan ada satu hal lagi, aku melihat dia itu akan kaya raya dan kita akan trililing tuh harta bukan kita, triliun lagi bukan, ya, trililing. Kita akan di atas triliun harta Iya. kita, karena Amin. kebahagiaan bukan harta doang. Kita punya hidung udah kaya, Iya. tapi kita akan membagi-bagi untuk bangsa Indonesia, membuat lapangan kerja untuk ribuan orang di dunia, bukan di Indonesia aja. Dengan kehadiran Arya melengkapi aku, kita akan buat perusahaan-perusahaan. Makanya kan penonton itu selalu bilang Pinkan ini halu dulunya. Sebenarnya bukan karena halu. Orang berpikir halu itu bukan berarti gila. Iya, bukan berarti gila. Karena halu itu pola pikir niat dan ucapan. Berarti kalau kita berpikir halu, berarti ada niat dan ucapan, dan niat dan ucapan itu kan ada doa. Toh kita berbicara halu nggak merugikan orang lain. Contoh, aku mau beli, mau ini di garis buletin kata mau ya. Aku mau beli mobil Alphard, dia begitu Alphard. Alphard. Iya maksudnya begitu. Alphard. Itu kan mau. Berarti kan aku berdoa dong, mau. Kecuali halunya bilang, gue udah beli, udah. Bener nggak? Udah beli mobil itu. Kayak contohnya, gue udah beli mobil Pajero, gue udah beli mobil Pak Usman, Pandin, kan begitu. Pak Usman mau bawa. Iya maksudnya begitu. Pajero. Iya Pajero. Berarti kan Pak udah Usman dong. mobil. Kan Pinkan kan setiap bilang mau. Berarti kan ada niat walaupun belum. Berarti itu kan omongan Tapi doa. hari ini aku naik Alphard, hari ini Iya. aku bisa punya pegawai dan perusahaanku ada 50 karena ucapanku 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang siapa kan baru tahu ngomong. hari ini ngomong, minggu depan atau 1 tahun kemudian, berapa bulan kemudian kebeli kan gitu. Itu disebutnya halu Dipikir dengan halu, padahal omongan. emang benar perusahaanku ada 50. Amin. Sekarang ada 100 karena Iya. Arya kan Nah, bakal aku bikin skincare. Artinya Arya begini, juga bikin skincare. perusahaan dulu 50, nambah aku 50 100, lagi. berarti kan 100. nambah rezeki. Artinya ke situ, nambah rezeki. Berarti punya suami nambah rezeki gitu. Ya memang Iya, itu 100 tuh setiap bulan. Jadi Iya. bulan depan kita akan nambah lagi. Dia Jelas. berpangkat 100 jadi 200, 200 jadi 400, 400 jadi 1.600. Iya. Dan akan seterusnya. Ini jual tawar-tawar di sini juga kita akan investasi. Dulu dia dibilang halu. Pinkan halu, tapi semenjak aku datang, kita di jalan dibilang bapak. Halo Kak Arya, halo Kak Pinkan. Halo. Halo. Saya pulang Iya. yuk, obatnya. Halo, minta foto Kak Pinkan. Halo Arya, minta foto. Oh, berarti halo. Iya. Halo iya. Salah berarti kita ya. Lanjut.